Respon seksual perempuan itu seperti mobil dengan mesin solar gitu, dimana panasnya tuh lama. Hubungan seks itu sebaiknya bukanlah sebuah kewajiban, tapi sebuah kenikmatan gitu ya. Perempuan menginginkan laki-laki seperti di film-film romantisnya, seperti di drakornya, sementara laki-laki menginginkan perempuan bisa perform seperti yang dia tonton di film-film porno. Hai semuanya, malam Jumat nih kita akan ngobrol yang pastinya berhubungan sama malam Jumat ini. Kita spesial banget hari ini karena kedatangan nanti sama Mbak Zoya Amirin, seorang seksolog. Kita akan ngobrolin hari ini tentang gimana sih hubungan seksual yang sehat dan happy bersama pasangan. Mbak Zoya Amirin ini pastinya nanti akan banyak ngobrolin tentang kesehatan berhubungan seksual atau tentang kesehatan reproduksi mungkin. Udah ada Mbak Zoyanya nih. Kita langsung bergabung sama Mbak Zoya. Halo. Halo Mbak Zoya, malam. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Selamat malam. Selamat malam Mbak Zoya, kenalin aku Risa. Hai Risa. Nama papa.id. Iya, udah lihat Mbak mukanya Zoya beberapa hari ini ya. Kemarin aku ngajakin mama-mama semua yang memang ada pertanyaan, curhat segala macam. Kebetulan kita udah nampung nih beberapa pertanyaannya, nanti kita akan tanyain. Mbak Zoya, sebelumnya selamat ulang tahun ya. Oh, makasih. Mbak Zoya baru ulang tahun loh. Nggak habis-habis. Iya. Makasih loh, so thoughtful of you. Senang banget. Mbak Zoya, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya malam-malam gini ngobrol sama mama.papa.id. Aku excited sama pertanyaannya sih sebenarnya. Karena banyak iya kan? pertanyaan. Karena kalau biasanya Pak Sutri itu banyak bertanyanya benar-benar lebih bukannya orang lain nggak punya masalah personal atau misalnya kadang-kadang nggak punya masalah juga nggak apa-apa sih. Kadang-kadang kita pengen tahu aja, iya kan? Kayak misalnya Pengen tahu. ini kenapa ya gitu ya? Ini aku ngerasain seperti ini. Sebenarnya kesehatan seksualnya tuh seperti apa gitu. Nah, buat aku tuh kalau Pak Sutri itu biasanya dalam pertanyaannya ya, karena pengalaman relationship-nya tuh juga dan udah ngebayangin banyak gitu lah ya. Kemarin itu kan ada hari kesehatan reproduksi atau kesehatan seksual itu bulan-bulan kemarin ya. Jadi kita juga jadi pengen ngobrolin juga nih sama Mbak Zoya. Selain itu jadinya agak melebar juga ke trik-trik pasangan suami istri ini, bagaimana berkomunikasi yang baiknya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu buat yang nonton. Nanti kalau misalkan emang pembicaraan malam ini agak sedikit gimana, memang seperti itu. Tapi perbincangan kali ini dan malam ini kita benar-benar murni untuk mengedukasi pasangan suami istri yang pingin melangkah ke jenjang pernikahan, jadi lebih aware gitu kan. Mbak Zoya, aku ke pertanyaan pertama udah boleh? Boleh dengan senang hati yuk. Mbak Zoya, ini mau nanya nih tentang hubungan seksual di rumah tangga. Apa benar kalau wanita itu lebih lama ejakulasinya atau orgasmenya dibandingkan pria? Jadi mencapai titik itunya tuh emang keadaannya gitu gak sih Mbak Zoya? Oke. Mungkin karena ini adalah bagian dari seks edukasi, sebenarnya ini adalah perpanjangan dari
tanggal 4 September, yaitu Yes. Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Gitu. Betul. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan seksual akan ditanyakan di sini. Dan saya juga bersama dengan Mama Papa ID meyakini bahwa semua yang ada di sini juga sama-sama mau belajar seks edukasi gitu ya. Jadi ini Mbak, kalau misalnya ada kata-kata kasar atau yang tidak sopan, body shaming atau misalnya harassment, boleh langsung diblok aja ya Mbak ya gitu. Gitu. Jadi kita kan di sini mau belajar ya, kalau mau ngata-ngatain di tempat lain aja gitu. Ya, benar. Pertama, kalau tentang orgasme mungkin ada beberapa hal yang basic yang harus saya jelaskan dulu, bahwa orgasme pada laki-laki gitu ya, itu bisa disertai dengan ejakulasi atau keluarnya sperma gitu ya, bisa jadi juga tidak disertai dengan ejakulasi. Hampir semua pria berpikir gitu ya bahwa yang namanya ejakulasi itu harus disertai dengan wah, orgasme itu harus disertai dengan ejakulasi, padahal belum tentu ya, karena apa ya, karena berbagai sebab. Bisa juga misalnya pada itu sudah ejakulasi yang kedua gitu ya, atau karena hal-hal lain. Bisa jadi kan karena orgasmenya sendiri itu adalah sensasinya gitu ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa sensasi itu bisa terjadi pada pria, khususnya pria ya, itu bisa terjadi dengan ataupun tanpa yang namanya ejakulasi gitu ya. Nah, itu satu. Nah, kedua, orgasme pada perempuan itu termasuk vaginanya itu mengalami vaginaspasm. Vaginaspasm itu adalah remasan pada liang vagina. Vaginaspasm itu bisa disebabkan karena dua hal. Satu, bisa disebabkan karena terangsangnya daerah klitoris ya. Klitoris itu yang daerah yang paling luar di antara semua organ tubuh wanita. Sebenarnya klitoris itu adalah yang paling mudah membantu perempuan untuk merasakan orgasmenya itu. Dan sejarah gitu ya menyatakan beberapa saking spesialnya yang namanya klitoris perempuan ini, sampai ada beberapa budaya patriarki yang cenderung kira-kira cenderung tidak menyukai gitu ya, tidak menyukai ide bahwa perempuan bisa multiple orgasme. Lalu ada juga klitoris yang diciptakan sama Tuhan itu benar-benar hanya untuk membuat perempuan merasa terangsang. Gak ada guna lainnya dari klitoris itu, dan klitoris itu sangat sekali mudah diraih dan dia ada di luar gitu ya. Itu satu. Terus pada perempuan gitu ya, vaginaspasm, makanya tidak ada istilah bahwa kalau perempuan itu ketika mencapai puncaknya, banyak laki-laki suka nanya, kamu udah keluar belum? Keluar kemana? Karena perempuan tidak mengeluarkan apapun gitu ya, kurang lebih pada saat dia mengalami orgasmenya gitu ya, karena dia ada remasan, jadi ada vaginaspasmnya itu. Adapun perempuan itu bisa juga mengalami orgasme dari G-spotnya gitu ya. Nah, G-spotnya itu G-spot itu ada di dalam ya. Kenapa disebut sebagai G-spot atau G-spot gitu ya? Karena penemunya adalah Dr. Grafenberg. Grafenberg adalah penemu titik-titik G-spot gitu ya. Titik-titik semacam, kalau pernah tahu titik-titik apa sih, keringet buntet mungkin ya gitu. Titik-titik kan pernah nggak sih ngalamin? Kayaknya semua orang pernah ya ngalamin titik-titik yang gitu. keringet Atau biang keringat itu kan ada semacam total gitu ya, berkumpul di satu area gitu ya. Nah, disitulah biasanya titik G-spot perempuan gitu. Perempuan harus mengeksplorasi titik G-spot, nggak bisa pindah-pindah sembarangan gitu ya. Karena dia bukan semacam alat yang bisa pindah ke sana kemari, nggak ada organ yang bisa bergeser sedemikian rupa. Hanya perlu dicari aja. Ada beberapa posisi yang memudahkan perempuan untuk tersentuh gitu ya G-spotnya. Ada yang memang relatif agak sulit bukan karena G-spotnya pindah-pindah, tapi titik sensitivitas G-spot. Seperti juga penis itu perlu untuk mendapatkan aliran darah supaya dia bisa mengeras gitu ya, supaya dia bisa ereksi. Nah, demikian juga dengan klitoris dan G-spot. Mereka juga perlu aliran darah untuk membuat dia itu lebih tegang ya, sehingga dia itu sensitif terhadap rangsangan gitu. Jadi ini yang menyebabkan memang pada laki-laki dan perempuan itu berbeda kalau misalnya cara mendapatkannya. Kalau menurut penelitian dari Master and Johnson gitu ya, respon seksual perempuan itu seperti mobil dengan mesin solar gitu, dimana panasnya tuh lama gitu ya. Jadi perempuan itu
panasnya lama, makanya ketika dia sudah mencapai orgasme, perempuan itu bisa seperti bukit, dia bisa mencapai orgasmenya itu berkali-kali gitu, baik serial orgasm maupun multiple orgasm. Tapi kalau misalnya laki-laki gitu ya, laki-laki itu dia cepat sekali sampai ke puncak, tapi begitu sudah sampai ke puncak, dia agak sulit mengalami beberapa kali orgasme. Dia langsung, bukan susah sih, tapi relatif sulit sih Mbak ya gitu ya. Bisa gitu ya, tapi ada banyak faktor lah yang bisa mempengaruhi. Terus dia cepat langsung seturun, langsung resolusi. Nah artinya karena pemanasan perempuan itu jauh lebih lama dibandingkan laki-laki, ini yang membuat kenapa pemanasan itu sebaiknya tidak hanya fokus sudah ada di atas ranjang gitu ya. Artinya nggak harus langsung nanti kalau udah di atas ranjang baru mulai foreplay gitu ya. Foreplay itu jangan dilakukan di atas ranjang, tapi juga sebelumnya. Misalnya dengan apa? Dengan sexting dulu, bercanda dulu gitu ya. Dengan ngobrol-ngobrol santai dulu gitu. Itu akan sangat membantu sehingga perempuan in the mood for sex ya. Ada banyak laki-laki Mbak, para suami tuh sering bertanya, Mbak Zoya kenapa ya kok istri saya itu seperti gedebong pisang, kok istri saya itu kayak dead fish, kayak ikan mati gitu ya, geleper-geleper sebentar udah that's it, diem aja gitu. Karena kebanyakan perempuan itu relatif tidak dirangsang emosinya. Laki-laki itu adalah makhluk yang sangat-sangat fisikal Mbak gitu, jadi apa-apa rangsangannya fisik, dia lupa, padahal untuk membuat in the mood ya, perempuan itu juga butuh rangsangan-rangsangan dari emosinya. Ketika hatinya dia siap, ketika dia merasa dicintai, dia merasa disayang, dia juga akan cenderung siap gitu untuk in the mood gitu ya, for sex, kira-kira gitu Mbak. Ya. Karena ada pertanyaan nih, mungkin ada beberapa orang yang memang mengalami, atau ini kayaknya yang nanya adalah pasangan baru mungkin ya Mbak Zoya. Jadi dia bilang kalau misalkan kenapa ya saya itu kalau suami saya ejakulasi itu di dalam pas masuk itu saya tidak merasakan orgasme yang gimana-gimana, tapi saya merasakan orgasmenya itu pada saat foreplay, di mana suami saya melakukan foreplay dengan, kalau pakai tangan apa bahasanya Mbak? Fingering. Iya, dengan fingering gitu. Jadi dia mencari spot-spot seperti itu pada saat udah mulai ketemu orgasme, baru si suaminya melanjutkan penetrasi gitu intinya. Soal normal atau nggak normal dalam hal ini gini, bahwa fingering, betul memang fingering itu relatif lebih mudah membuat seorang perempuan itu merasakan orgasmenya gitu ya, karena fingering itu kan benar-benar bisa langsung gitu ya, menuju bisa merangsang daerah G-spot ya, nggak apa-apa. Tapi gini, soal normal atau nggak normal dalam hal ini gitu ya, mungkin karena ini tidak seperti kebanyakan orang, bukan berarti kan ini nggak normal. Intinya hubungan seks itu adalah satu ya, sehat apa nggak sehat sih gitu. Sehatnya itu di mana? Sehatnya itu adalah satu, dua-duanya itu merasa terangsang, dua-duanya itu konsensual gitu ya. Jadi ada rasa suka sama suka. Ya, termasuk ketika Anda suami istri juga gitu ya. Kan ada juga suami istri nggak suka sama suka. Misalnya seks itu kan tidak selalu orang tuh in the mood untuk seks. Jadi bukan karena kita sudah menikah, kita tuh wajib melakukan hubungan seks. Enggak, hubungan seks itu sebaiknya bukanlah sebuah kewajiban, tapi sebuah kenikmatan gitu ya, yang ingin selalu dirasakan oleh berdua, oleh kedua belah pihak gitu ya. Jadi ketika dua-duanya ada kesepakatan, ada suka sama suka, itu akan lebih nikmat kan merasakannya gitu. Nah kalau misalnya ada perempuan yang memang lebih merasakan bisa dengan finger dulu gitu ya, fingering dulu untuk dia mencapai orgasmenya, nggak apa-apa gitu, itu kan bisa gantian. Karena yang penting kan tadi titik rangsangannya ada di mana? Titik rangsangnya ada di G-spot. Memang tidak semua perempuan itu relatif mudah merasakan terangsangnya atau orgasmenya melalui G-spot ya, atau vaginal intercourse gitu ya, penetrasi penis ke dalam vagina gitu ya, karena memang dia relatif lebih sulit. Nah bayangkan jari-jari tangan itu kan relatif lebih keras dibandingkan kekerasan penis. Misalnya skala kekerasan penis itu ada 4 gitu ya, ada skala 1, 2, 3, 4. Yang 4 itu adalah yang paling keras, yang seperti ketimun gitu kerasnya. Penis yang kerasnya seperti ketimun sekalipun tetap aja lebih keras pasti jari-jari dong. Makanya banyak perempuan yang relatif lebih bisa menikmati orgasmenya lewat jari-jari atau fingering dari suaminya gitu. Buat saya sih nggak apa-apa gitu, itu nggak problem selama dua-duanya itu udah setuju aja
Artinya, oh aku nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan ada yang dibanding-bandingin terpaksa sama gitu pasangan lain. Iya, jangan. Yang paling susah tuh kan gini, ngegosip ya sama temen. Ih kok lu aneh sih, lu bisa kayak begini. Nah akhirnya keluar pertanyaan, Mbak Zoya, saya normal nggak sih? Buat saya, selama kedua-duanya sama-sama suka, bisa mendapatkan orgasme. Yang satu caranya fingering, yang satu caranya harus penetrasi. Yang satu ada yang cuma bisa dengan oral sex gitu ya. Yang satu dengan dirangsang klitorisnya. Boleh nggak? Boleh aja. Selama dua-duanya nyaman, dua-duanya nikmat, tidak melanggar hukum, tidak menyakiti, tidak disakiti, buat saya tuh udah oke banget gitu. Jadi dinikmatin aja, nggak apa-apa. Walaupun nanti kalau misalnya sayang saya mau lagi dong gitu, saya pengen orgasme lagi gitu, ya nggak apa-apa, fingering aja lagi, ya kan? Buat saya malah justru lebih oke. Gitu. Jadi kalau misalnya itu adalah cara yang bisa mendapatkan kenikmatan, dua-duanya happy, ya udah gitu, nggak usah dipikirin. Dan yang paling penting jangan dibandingin sama orang lain. Gitu. Mbak, cara biar bergairah lagi gimana ya? Secara waktu hamil tidak berhubungan sama sekali, karena takut terjadi apa-apa. Maklum lama nunggu hamilnya, jadi disayang-sayang kehamilannya. Sekarang udah 3 bulan dari lahiran dan lahiran sesar. Baru 2 kali berhubungan dengan suami, mau mulai lagi males dan payudara terasa kencang. Pas berhubungan pun kayak nggak begitu menikmati banget jadinya. Iya, karena itu udah kelamaan banget ya, udah 1 tahun. Saya sih paham gitu. Ada banyak pasangan yang merasa merasa nggak nyaman sama sekali gitu ya ketika sedang hamil, apalagi kehamilan yang ditunda-tunda. Tapi sebenarnya kalau misalnya dokter kandungannya menyatakan bahwa ini cukup aman, biasanya pada trimester kedua biasanya sudah relatif aman kok ya, sebenarnya kandungan udah 6 bulan gitu ya. Setahu saya itu sudah lebih, apalagi kalau misalnya tidak ada kendala macam-macam dari dokternya itu. Dan ini juga bagi setiap orang tua, saya paham kekhawatiran ya, bagi pasangan apalagi Pak Sutri gitu ya. Nah ini juga buat yang belum menikah gitu ya, bisa belajar dari sini bahwa nanti kalau hal-hal seperti ini, seks itu agak bahaya sih gitu. Kalau saya pikirnya kalau seks itu ditunda-tunda gimana ya, gini. Bukannya saya menyarankan bahwa ya udah hamil gak hamil pokoknya harus seks. Sekali lagi seks bukan kewajiban gitu ya. Tapi seks ini adalah kenikmatan yang bisa kalian sharing berdua. Sebenarnya justru ketika melakukan hubungan seks pada saat sedang hamil itu sangat-sangat bisa membantu proses kelahiran gitu ya. Karena apa? Pada saat Anda melakukan hubungan seks itu ada yang namanya oksitosin gitu ya, dan endorfin gitu. Ini adalah hormon-hormon yang membuat kita bonding, kita jadi lebih sayang. Bayangkan 1 tahun lebih gitu ya tidak merasakan sama sekali yang namanya hubungan seks, tidak merasakan kenikmatan itu gitu, tidak merasakan kedekatan berdua secara seksual, apalagi mungkin hal-hal lainnya juga enggak, misalnya enggak gandengan tangan, enggak berciuman, ya kan, enggak pernah ngobrol berdua, semua obrolan tentang kelahiran, tentang bayi, tentang ini itu, akhirnya kita lupa. Agak susah sih gitu ya kalau udah setahun baru mau mulai lagi gitu ya, kurang lebih kan ini berarti ada 12 bulan ya, belum lagi masa nifas ada 40 hari, jadi setahun lebih tidak melakukan hubungan seks memang nggak bisa langsung bergairah begitu aja. Kenapa? Ingatlah bahwa yang namanya gairah ya perlu cinta untuk bisa bercinta. Gimana caranya membangun cinta? Jadi jangan langsung seks. Kalau langsung ke seks kita merasa kayak cuma dipakai aja nanti sama pasangan kita, atau kita ngerasa kayak ya udah deh gitu, saya oke aja deh gitu. Bisa sih seksi tapi nggak enak, nanti jadi alasannya mulai dari aduh males mandinya, ya kan, males mandi junubnya, males bersih-bersihnya, males ininya, males itunya. Semuanya orang kalau lagi nggak mau, akhirnya gini, cinta itu mencari cara ya. Kalau kita nggak suka, kita kan cari alasan. Kalau kita kebanyakan alasan dan kita nggak bisa bergairah sama pasangan gitu ya dengan alasan, aduh payudara aku sakit, aduh aku capek, aduh aku stres gitu ya. Nah kira-kira kalau semuanya itu diambil, misalnya payudaranya nggak sakit, misalnya lagi nggak kecapean, semuanya moodnya oke, ini baik-baik aja, anak lagi dijagain misalnya sama orang tua atau sama babysitter gitu ya. Ketika itu semuanya diambil dari kamu beban-bebannya, kira-kira masih bisa nggak senggama? Pasti nggak bisa juga, Mbak. Enggak, ya. Artinya apa? Kita itu harus juga membina yang namanya keintiman di dalam rumah tangga. Kalau menurut Sternberg, caranya nggak bisa langsung seks. Harus mulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya kayak apa? Berapa kali sih dalam 1 minggu itu berciuman bibir?
Orang Mbak kalau misalnya melakukan hubungan seks itu kan bisa kalau misalnya udahlah ya melakukan kewajiban aja deh, aku tinggal ngangkang aja, udah gitu that's it. Tapi kan nggak enak. Oke Mbak Zoya, Wah, kasih waktunya. Aduh, sama-sama. nggak terasa banget ya kalau ngomongin kayak gini ya. Iya, tapi aku seneng banget loh, kita akan kerjasama lagi bulan depan. Jadi buat Siap, maaf mungkin nggak semuanya bisa terjawab gitu ya. Kalau DM saya juga, saya emang bener sih gitu ya. Saya nggak sanggup untuk melihat itu setiap hari gitu ya. Pasti akan lebih lama responnya. Kalau mau lebih banyak pertanyaan, coba bisa lihat di Mama Papa ID. Mbak Zoya, terima kasih banyak Terima kasih sama-sama. Mohon maaf kalau ada perkataan dari kita berdua yang salah atau apa, yang nonton segala macam. Jadi kita benar-benar niatnya berdua cuman hanya ingin mengedukasi atau memberikan sesuatu hal yang berguna mungkinnya untuk kehidupan seksual kalian, para pasangan suami istri muda. Cie. Oke. Mbak Zoya, terima kasih banget. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai ketemu lagi di webinar. Iya. Assalamualaikum. Bye. Dah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya, Mams. Terima kasih.